Penyemprotan sebelumnya. Ya karena sebelumnya sudah kita semprot kan Pak. Ya hasilnya bagus Pak. Daun makin berubah agak lebih hijau, segar. Ya. Kita akan langsung berikan pupuk buah ke sini. Ya. Bagaimana yang kamu lihat? Hasilnya bagus, makanya ini diulangin lagi semua. Yuk, mari berbagi rasa dan berbagi cara. Ini kan ikut-ikutan gitu. Aku barusan ini kunjung sana ya. Satu baris kotoran. Nggak bawa tisu pula ya. Tapi banyak, versi-versinya banyak. Karena sana apa nggak ada keran? Nggak ada keran yang hidup. Oke, ingatlah itu untuk 2 pohon ya. Enggak lah, ini enggak ada pengaruh ini. Tunggu dulu. Pantau Put ya, jangan sampai ada yang ketinggalan loh Put. Jauh kali bawa air. Bisa Put. Jadi hari ini kita melakukan pemupukan tapi menggunakan pupuk organik cair. Jadi pupuk organik cair yang kita gunakan itu ada brand tertentu yang sudah kita aplikasikan sebelumnya berupa pilot project dan hasilnya bagus. Nah sekarang kita aplikasikan secara merata. Nah ini tadi beberapa sudah kita lihat persiapan-persiapan yang dilakukan oleh tim kita ya. Jadi perlakuannya ada 2. Ada pengocoran dan juga ada penyemprotan. Ya, satu kita kocor, tapi dia mengenai batang ataupun jaringan tanaman. Kalau yang disemprot biasa standar, kita harus targetnya stomata dan juga dahan primer dan dahan sekundernya. Nah ini contohnya. Ini persiapan untuk melanjutkan kegiatan penyemprotan. Ya, udah bagus sprayernya ya. Nah ini yang kocor. Ini kocor ya, jadi cara mengocornya itu dia memang ke batangnya, ke jaringannya. Nah, inilah contoh mengocor ya. Untuk ini udah Put. Nah, ini mengocor untuk yang targetnya jaringan batangnya. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini. Jadi dia ke batang. Kita ke jaringannya. Jadi bukan ke tanah. Jadi kita ke jaringan tanamannya. Nah, seperti ini. Jadi dia kalau disiram dari atas tinggi 1 meter, dia juga ke akar, meresap ke bawah, ke akarnya. Ya mudah-mudahan bisa lebih baik lagi karena beberapa pohon kita kemarin sudah kita aplikasikan ini pupuk ini dan hasilnya kebutuhan makro dan mikronya bisa terpenuhi sehingga tampilan pohon ataupun figur pohon itu baik batang, daun dan dahannya itu bisa baik.
Bahkan ada daun yang kuning, kita aplikasikan, dia sudah menghijau. Jadi kecukupan makro dan mikronya ada semuanya. Dan katanya diklaim pupuk ini menggunakan teknologi nano. Jadi mudah meresap ke jaringan tanaman. Nah ini kita lihat lagi beberapa aplikasi yang sudah dilakukan di kebun kita ini. Ya, ini tim-tim kita semuanya lagi melakukan penyemprotan, melakukan pengocoran. Ya. Pastikan jangan ada yang ketinggalan ya Bu ya. Nah, ini penyemprotannya seperti ini. Perhatikan arah anginnya, Syagian dari sini biar jangan lari ke sana dia. Sebelah sini banyakin. Nah, ya. Ya. Stomata, batangnya juga batang. Ya. Arah anginnya perhatikan biar dari situ pun kamu nanti udah kena ke sana kan. Nah, gitu. Nih. Ini beberapa pohon kita yang sedang kita aplikasikan pupuk organik cair ini. Hasilnya nanti ya beberapa minggu berikutnya saya akan upload lagi ke duren-duren sehingga bisa kita lihat sama-sama bagaimana dampaknya setelah kita aplikasikan pupuk organik cair ini. Pak Mandor, ini kan kita udah aplikasikan sekarang ini. Iya, Yang kocor dan juga yang semprot. Nah, sebelumnya udah pernah kita aplikasikan di Anca C1. C1. Gimana hasilnya sebelumnya? Untuk hasil yang di C1 sudah ada perubahan. Selama sampai sekarang pasca 9 hari semprot. Daun makin berubah agak lebih hijau, segar. Ya. Tapi terubusnya pun banyak nambah ya. Nambah. Okay. Ini dan dijumpai juga ya bekas-bekas kena serangan hama kutu putih. Oke. Tapi sudah tidak aktif lagi. Tidak aktif lagi. Nah, itu ada. Oke. Jadi artinya penggunaan pupuk organik yang mau kita aplikasikan ini udah pernah kita coba ya. Dan hasilnya bagus, makanya kita buat merata. Dia merata dilanjutkan lagi. Ya. Ya. Oke, jadi itu Pak Mandor ya, ini adalah penanggung jawab di kebun kita dan dia sudah melihat bagaimana aplikasi sebelumnya ya, dan hasilnya bagus, makanya kita ulangi lagi untuk keseluruhan pohon yang ada di kebun kita. Total tegakan pohon kita ada berapa totalnya? 1863 pohon. 1863 tegakan atau 1863 pohon durian. Itu terdiri dari Musangking, Oci, Super Tembaga Bangka ada, Tani, D24, dan lain sebagainya. Ini kita coba nanti setelah beberapa minggu kita aplikasikan, hasilnya bagaimana, nanti kita share lagi kepada kawan-kawan sahabat durian semuanya. Sebagai operator kita di lapangan ya, kita udah pernah aplikasikan sebelumnya, hasilnya bagaimana yang kamu lihat? Hasilnya bagus, makanya ini diulangin lagi semua, rata. Oke. Ini sekarang di ancaknya kamu ini ya? Iya. Ancaknya kamu. Ada berapa tegakan di sini? 328. 328. Jadi 328 tegakan itu nanti kita coba aplikasikan lagi, disemprot dan juga dikocor. Oke, terima kasih Putra. Iya. Oke, Pangaribuan, kamu kan operatornya penyemprotan. Iya. Penyemprotan di ancaknya Putra ya. Tadi dia bilang ada 300 berapa tadi? 28 ya? 328. Nah, bagaimana kamu lihat setelah lihat kondisi pohon di penyemprotan sebelumnya? Ya karena sebelumnya sudah kita semprot kan Pak. Ya hasilnya bagus Pak. Ya pohonnya kita tengok semakin menghijau daunnya. Udah itu terus yang yang kurang-kurang sehat lah. Terlihat jadi nampak segar dia. Segar ya. Lebih hijau ya. Lebih hijau. Terus apa lagi yang kamu lihat setelah aplikasi di anjak sebelumnya? Ya cuma itu aja lalu. Artinya positif ya? Iya, positif. Makanya kita melakukan ulangan sekarang ya. Mati sudah, Bud.
Siagian, kamu kan operator di sini ya. Iya, Pak. Ini kamu udah menyemprot di ancaknya Putra. Bagaimana kamu lihat? Ya, kamu juga ikut di ancak kamu sebelumnya. Bagaimana kamu lihat hasilnya? Hasilnya bagus. Daun yang kuning dia perlahan-lahan mulai membaik, Oke. menghijau. Oke, Dan yang sakit-sakit dia mulai membaik juga, Pak. membaik ya. Iya. Oke. Karena pupuk ini positif dia. Iya. Perlahan tapi positif, Iya. membaik dia. Kamu cara nyemprotnya bagaimana nih? Ke mata daun Ya, mulut atau daun ya. mulut daun. Kemudian Kena batang juga, Pak. Karena dia sistem nano. oke, ya. Halus ya. Halus dia untuk ke titik jaringannya. Oke. Makanya dia harus tidak boleh tertinggal. Oke. Betul-betul kena ke mulut daun. Untuk ancak kamu berapa dia tegakannya? Jumlahnya 336 pohon. 336 ya. Ini ancaknya Putra ya sekarang ya. Oke. Jadi semua titik-titik air yang ada di kebun durian Musangking Gunung Perak ini, dia ada titik-titik pengisiannya. Maksudnya pengisiannya itu adalah keran-keran untuk pengisian air pada saat kita menyemprot hama ataupun menyemprot untuk pemupukan ya, foliar, kita ada semua. Nah itu seperti itu misalnya, itu adalah titik-titik air yang sengaja kita buat, pipa-pipa air itu untuk pengisian air pada saat kita melakukan beberapa aplikasi, apakah pemupukan maupun penyemprotan insektisida dan juga fungisida. Nah inilah kondisi lahan kita ya, di kebun durian Musangking Gunung Perak ini. Ini kondisinya, dan sekarang kita sudah ada 1.863 tegakan ya, hampir 2.000. Ya, mudah-mudahan nanti tegakan-tegakan yang ada itu bisa maksimal hasilnya, karena beberapa pupuk yang kita aplikasikan itu bisa lewat bawah ataupun ditabur ataupun kita kocor, dan juga kita semprot ya, seperti yang kita lakukan sekarang ini ya. Ada 2 aplikasi, pengocoran lewat bawah dan juga penyemprotan lewat atas ataupun foliar. Ini kondisinya ya, kondisi kita. Memang sekarang lagi musim hujan ya, jadi di kebun kita ini pohonnya itu muncul trubus. Jadi trubus itu sangat banyak sekarang muncul. Nah ini adalah titik-titik pengisian kita seperti yang saya sebutkan tadi. Setiap ancak itu ada titik pengisian airnya. Sana lo lurusan ada yang kesentet itu. Belakang punya itu ada yang paling kesentet, satu kecil. Lurusan pokok cili. Cuman ada 2 Dor yang dibuka, Dor, pipanya, Dor. Yang bisa. Inilah. Oke, ini pengisiannya. Tapi ada 5 katanya ya punya Putra ya. Oh, yang ini nggak belum bisa di ini katanya, yang punya bloknya Santoso. Belum ya, batas Santoso. Punya Bang lancar kan Bang nanti Bang? Itu pipa. Ini pipa air ya, pipa air kita yang ada di setiap pohon. Ini kan sengaja dikecilkan pipanya karena kita lagi gunakan untuk penyemprotan ya, penyemprotan pupuk organik. Nah inilah kondisi-kondisi pohon kita, memang tidak seragam ya, seperti ini udah kita program buah ya. Kemudian yang ini belum, ukurannya kecil. Nah ini juga, ini sudah kita program buah seperti ini ya. Nah, nanti mudah-mudahan begitu cuaca mendukung ataupun cuaca sudah mulai panas, kita akan langsung berikan pupuk buah ke sini ya. Karena ini belum stabil cuacanya karena masih curah hujan tinggi ya, intensitas hujan tinggi, makanya kita masih nabung lah istilahnya di sini, nabung untuk pupuk-pupuk ya. Nah ini kita juga ada penanggulangan khususnya kutu putih, apa namanya, silit ya. Ini juga kita semprot dengan bahan dimetoat biasanya. Kita pakai Kinkron, kita pakai Perfectan, Dextan ya, atau merek-merek lain lah. Tapi kita rotasi juga, kadang-kadang kita pakai Abamectin juga.
bahan aktif abamectin. Nah ini adalah serangan-serangan serangga, di mana kita cara penanggulangan serangga itu di kebun kita ini adalah penyemprotan dalam 1 bulan 3 kali. Ya. Awal bulan, tengah bulan, dan akhir bulan, tanggal 7, 17, dan juga 27. Ya. Jadi ini hasilnya. Ya, kondisi daunnya masih menghijau. Ya, karena memang dia sekarang musim hujan, jadi kondisi pohon itu trubus. Di mana-mana trubus ya. Trubusnya itu pada muncul semuanya. Ya. Tapi kalau trubus juga kita harus antisipasi itu serangga. Karena serangga suka dengan daun-daun muda, ya, daun-daun yang baru muncul. Nah, biasanya itu sering didatangin sama serangga. Nah, kita mengantisipasinya itu, ya itu tadi, dengan penyemprotan. Belum ada cara lain kita. Karena ada beberapa pendekatan yang dilakukan oleh teman-teman kita, ya, dengan memperhatikan asupan-asupan ataupun unsur hara mikro, ya, di mana dia berikan ke pohon durian itu ada senyawa bahan aktif tertentu sehingga serangga itu nggak suka, ya, apa karena dia pahit daunnya atau yang lain, sehingga nggak gitu banyak serangga itu datang ke pohon durian itu, ya, nggak menyerang daunnya maksudnya. Oke sahabat durian, demikian berbagi saya pagi hari ini ya dari kebun durian Musangking Gunung Perak. Saya mengucapkan salam durian-durian. Semoga kita sebagai sesama pekebun durian bisa sukses mengelola pohon durian kita sehingga menghasilkan buah yang berkualitas. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan ataupun mau didiskusikan, silahkan tulis di kolom komentar. Ya, di sana kita bisa diskusi, bisa berbicara banyak hal terkait dengan durian. Ya, khususnya pengalaman kita, apa saja pengalaman-pengalaman kita di kebun durian Musangking Gunung Perak ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. See you. Bye-bye.